Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta pelayanan kami, serta aktivitas kami. Itu semua adalah berkat pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami, dan jamah hati kami dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh memahami maksud firman-Mu dalam kehidupan kami. Urapi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca dalam Amsal 3 ayat yang ke-32. Orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Saudara, di dalam Amsal secara tegas menyatakan bahwa Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Jadi salah satu syarat utama untuk dapat memiliki hubungan yang karib atau bergaul karib dengan Tuhan adalah kita harus hidup jujur. Artinya kita harus menjadi pribadi yang selalu terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutupi ataupun disembunyikan di hadapan Tuhan. Saat kita melakukan pelanggaran atau dosa, kita harus jujur mengakuinya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan. Ketika ada masalah dan pergumulan apapun, mari kita datang kepada Tuhan dan sampaikan semua kepadanya, sehingga hubungan kita dengan Tuhan tidak menjadi kaku atau sekedar hubungan formalitas, melainkan suatu hubungan yang karib dan intim. Saudara, berbicara tentang kejujuran berarti berbicara tentang motivasi, berbicara tentang niat dan juga kehendak yang muncul dari dalam hati dan pikiran seseorang, yang kemudian menghasilkan suatu tindakan. Hidup dalam kejujuran adalah kehidupan yang sangat luar biasa. Mengapa saudara? Karena kejujuran adalah sesuatu yang teramat langka dan semakin sulit ditemukan di antara manusia yang hidup di zaman seperti sekarang ini, saudara. Sebaliknya, penipuan, kepalsuan, dusta, dan kemunafikan sudah menjadi pemandangan yang biasa dan sudah menjadi menu hidup sehari-hari manusia. Hal ketidakjujuran ini tidak hanya terjadi di dunia bisnis, pekerjaan, perdagangan, atau politik, tetapi juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan juga terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan ketidakjujuran sudah merambah dunia pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi apalah artinya tampak sibuk melayani pekerjaan Tuhan jika kita masih hidup di dalam kebohongan, kepalsuan, ketidakjujuran, dan munafikan hidup, saudara. Sebagai orang percaya, apapun situasi dan keadaannya, kita dituntut untuk tetap hidup di dalam kejujuran. Bagaimana bisa menjadi seorang yang jujur? Diawali dengan ketulusan hati. Seperti ada tertulis, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Artinya, orang yang hidup jujur pasti tidak akan terlepas dari yang namanya ketulusan hati. Saudaraku, orang yang tulus hati adalah orang yang mengasihi Tuhan tanpa syarat, yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan tanpa keluh kesah dan persungutan. Daud yang disebut orang yang berkenan di hati Tuhan memiliki kerinduan besar untuk menjadi orang yang jujur dan menjadi orang yang tulus hati. Daud berkata, "Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau." Saudara, bagi kebanyakan orang, berlaku jujur di zaman sekarang ini adalah kerugian besar. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, kejujuran justru mendatangkan keuntungan yang besar. Puji Tuhan, saudara.
Orang yang hidup dalam kejujuran pasti akan mengalami berkat-berkat Tuhan secara luar biasa. Sampai kapanpun, ia tidak mengenal kata rugi atau sia-sia dengan berlaku hidup jujur. Orang yang jujur tidak akan pernah ditinggalkan dan dipermalukan Tuhan. Sebaliknya, ia akan mendapatkan pembelaan dan berkat-berkat daripada Tuhan. Sekalipun seolah-olah perjalanan hidup orang jujur terasa berat, penuh tekanan, dan mungkin dijadikan bahan tertawaan, ejekan, atau direndahkan. Sedangkan orang yang tidak jujur mungkin sementara waktu, hidupnya tampak kelihatan mujur dan beruntung. Tetapi, pada saatnya orang yang tidak jujur akan mengalami kehancuran dalam hidupnya, sebab ia akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Tuhan yang akan berperkara atas dirinya. Sebaliknya saudara, ada masa depan yang baik yang Tuhan sediakan bagi orang yang berlaku jujur. Salah satu berkat luar biasa bagi orang jujur adalah doanya pasti dijawab Tuhan. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-8 dikatakan doa orang jujur dikenanya. Puji Tuhan saudara. Jadi Tuhan menyediakan berkat-berkatnya bagi orang yang jujur. Karena itu tidak perlu takut berlaku jujur. Sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Ingat saudara, orang percaya dipanggil untuk memiliki kehidupan yang tidak serupa dengan dunia. Ketika orang-orang dunia hidup dalam ketidakjujuran, sanggupkah kita melawan arus dunia ini? Saudara, saat kita hidup dengan kejujuran, saat itulah kehidupan kita menjadi kesaksian dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa berlaku jujur di hadapan Tuhan dan sesama, sehingga berkat Tuhan mengalir atas hidup kami. Ajar kami tidak serupa dengan dunia ini yang hidup dalam ketidakjujuran, kepalsuan dan kemunafikan, tetapi biarlah hidup kami penuh dengan ketulusan hati. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dimanapun berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, mari Tuhan berkati mereka, pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.